Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam harmoni. Saya Nilo Sumur Utami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3D Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan konsep dasar dari KPK, FEB, bilangan prima dan bilangan komposit. Kelipatan persekutuan atau yang sama lainnya. Nah, adapun cara untuk mencari KPK yaitu dengan cara mengalihkan secara langsung, menggunakan garis bilangan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan teknik sengkedan. Nah, pada video ini kita akan bahas caranya satu persatu. Nah, yang pertama menentukan KPK dengan mengalihkan secara langsung. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, kita cari dulu kelipatan dari 4, yaitu ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 ada 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, kita cari dulu kelipatan persekutuan antara 4 dan 6. Kita cari bilangan yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Yang pertama ada 12, 24, 36, dan yang terakhir ada 48. Setelah itu, dari kelipatan persekutuan yang didapat, kita bisa mencari KPK-nya, yaitu KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Cukup mudah bukan caranya? Setelah itu kita lanjut cara kedua, yaitu menentukan KPK dengan menggunakan garis bilangan. Nah, contoh soalnya, Tono dan Bagas mengikuti latihan berenang bersama-sama. Tono berlatih 2 hari sekali dan Bagas berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Tono dan Bagas berlatih bersama, berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama lagi? Nah, yang pertama, kita akan buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, angka hitam ini akan menunjukkan Tono yang berlatih setiap 2 hari sekali. Kita buat dengan skala 2 karena Tono mengikuti latihan berenang sebanyak 2 kali sehari. Dan garis biru ini menunjukkan latihan dari Bagas yaitu setiap 5 kali sekali. Nah, kita lihat. Nah, kita bisa lihat garis bilangan yang sama di mana dia akan bertemu. Nah, ternyata ada 2. Yang pertama ada 10 dan 20. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil bisa kita ambil yaitu 10. Jadi, Tono dan Bagas berenang bersama-sama 10 hari lagi. Nah, cara ketiga yaitu menentukan kelipatan persekutuan terkecil menggunakan pohon faktor. Nah, tentunya ini cara yang cukup juga mudah karena hanya mengandalkan perkalian. Nah, coba kita contohkan, yaitu tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, pertama-tama kita akan mencari faktorisasi prima dari 24. 24 ini akan difaktorisasi dengan 2 dikali 12, 12 dikali 2 dan 6, 2 dikali 3. Nah, selanjutnya kita mencari faktorisasi dari 30. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 24 faktorisasi dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 3. Nah, dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya faktorisasi 30 yaitu ada 2 dikali 3 dan dikali 5. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kalau di KPK semua faktor prima akan dikalikan. Nah, tapi faktor prima yang sama, pilihlah faktor prima yang memiliki pangkat yang paling besar.
Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dan dikali 5. Jadi hasilnya adalah 120. Nah, selanjutnya menentukan KPK dengan menggunakan teknik sengkedan. Nah, kita buat contoh soalnya terlebih dahulu, yaitu tentukan KPK dari 24 dan 30. Langkah pertama, buatlah tabel seperti gambar. Nah, 24 dan 30 ini akan dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12 dan 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, bagi lagi 12 dan 15 dibagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. Kita tulis 6 di bawah 12. Nah, karena 15 tidak bisa dibagi 2, kita tulis lagi 15. Kita bagi lagi menjadi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita tulis 3 di bawah 6. Dan karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis lagi 15. Nah, selanjutnya kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Kita tulis 1. Dan 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, kita akan membaginya selanjutnya itu dengan 5. 1 tidak bisa dibagi dengan 5, maka tulis 1, dan 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, pada kelipatan persekutuan terkecil, kita mengalihkan semua faktor prima pembaginya yang diberikan tanda kolom merah, yaitu KPK dari 24 dan 30 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan kali 5. Nah, dari faktor KPK tersebut dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 dan dikali 5. Hasilnya 120. Nah, samakan hasilnya dengan cara mencari pohon faktor. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar atau FVB, yaitu faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang sama lainnya. Nah, FVB ini bisa dicari dengan 2 cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan teknik sengkedan. Nah, faktor persekutuan terbesar menggunakan pohon faktor. Yang pertama, contoh soalnya, tentukan FVB dari 40 dan 60. Nah, 40 ini faktorisasi prima yaitu setelah kita dapatkan faktorisasi 40, kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 5. Jadi dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Setelah itu carilah faktorisasi dari 60. Nah, faktor persekutuan dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dan dikali 5. Nah, ingat ya, FVB mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi pilihlah pangkat yang terkecil, yaitu ada faktor prima yang sama. Nah, dapat kita tahu yaitu 2 pangkat 3 dikali 5, 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, FVB dari 40 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 20. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan teknik sengkedan. Nah, teknik ini kita mempunyai contoh soal cerita, yaitu Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra? Langkah pertama, kita buat tabel seperti gambar berikut ini. Kita tulis 90 dan 60. Setelah itu, kita akan membagikan 90 dan 60 ini dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 90 bagi 2 45 dan 60 dibagi 2 adalah 30. Kita bagi 2 lagi, karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis 45
dan 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, kita bagi lagi menjadi 3. 45 dibagi 3 15 dan 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, kita bagi lagi menjadi 3. 15 dibagi 3 adalah 5 dan 5 dibagi 3 tidak bisa, jadi kita tulis 5 lagi. Nah, kita bagi 5 lagi, yaitu 5 dibagi 5 adalah 1 dan 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, untuk FEB, mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Nah, kita lihat bilangan pembaginya, yaitu 2, 3, dan 5. FEB dari 90 dan 60 adalah 2 kali 3 kali 5, dan jawabannya adalah 30. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan memiliki 2 faktor pembagi. Nah, artinya bilangan prima ini harus memiliki 2 faktor pembagi. Adapun contoh dari faktor prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kenapa bilangan 1 tidak termasuk faktor prima? Karena bilangan 1 itu hanya memiliki faktor pembaginya 1, yaitu bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 1 tidak termasuk bilangan prima karena tidak memenuhi syarat dari bilangan prima untuk memiliki 2 faktor pembaginya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang bilangan komposit. Bilangan komposit ini diartikan sebagai bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan prima. Artinya, bilangan komposit ini memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Nah, contohnya itu ada 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kenapa sih kita ambil contoh 8? Kenapa sih 8 itu dianggap bilangan komposit? Karena 8 itu memiliki 4 faktor pembaginya, yaitu bilangan itu sendiri, 1, 2, dan 4. Jadi 8 itu memiliki 4 faktor pembaginya. Jadi 8 itu digolongkan dalam bilangan komposit.